Baik teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Dr. Andes Ketut Indra Ningrat, MSI, selaku pengampu mata kuliah manajemen risiko. Yang alhamdulillah kami di sini dari kelompok 14 akan menjelaskan pada subbab manajemen risiko, yakni manajemen risiko perusahaan dan keuangan. Sebelum itu ada kata pepatah mengatakan seperti biasa teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 14 ada Mbak Naura Safira Putri Adilana yang biasa dipanggil Mbak Safira atau Mbak Naura dengan NIM awalan 21 akhiran 1010. Kemudian saya sendiri moderator pada presentasi kali ini Ahmad Hidayatullah, bisa dipanggil Dayat dengan awalan NIM 21 akhiran 1018. Mungkin untuk selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya yang bersangkutan untuk langsung masuk kepada penjelasan materi pada hari ini. Dipersilakan Mbak, monggo. Oke, masuk ke materi pertama, yakni mengenai definisi dan macam-macam perusahaan non-keuangan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita flashback lagi nih teman-teman mengenai manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu apa sih? Manajemen risiko itu merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Nah, tujuannya dilakukan manajemen risiko ini untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari resiko itu sendiri dan juga memaksimalkan peluang yang ada. Nah, adapun resiko non-finansial pada materi kali ini itu merupakan suatu resiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau disebabkan karena adanya kegagalan dalam proses internal, sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor eksternal. Nah, contoh dari resiko non-finansial itu sendiri diantaranya ada resiko model, penipuan, kesalahan perilaku, resiko operasional, kegagalan pengendalian internal atau sistem audit, dan sebagainya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, ini mengenai teknik pengendalian resiko. Nah, teknik pengendalian resiko ini ada 4. Yang pertama, pengendalian resiko atau risk control. Kemudian yang kedua, penghindaran resiko atau risk avoidance. Yang ketiga, penanggungan atau penahanan resiko atau risk retention. Yang keempat, ada pengalihan resiko atau risk transfer. Nah, yang pertama itu pengendalian resiko, di mana teknik ini itu melibatkan pengambilan tindakan untuk mengelola resiko, sehingga resiko tersebut dapat dikurangi. Pengendalian resiko mencakup strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Contohnya, penerapan prosedur keselamatan yang ketat di tempat kerja atau menggunakan software pemulihan bencana untuk mengurangi kerugian data dalam kasus kegagalan sistem. Nah, yang kedua adalah penghindaran resiko, di mana teknik ini organisasi secara sadar memilih untuk menghindari aktivitas atau situasi yang berpotensi menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima. Nah, contohnya suatu perusahaan ini mungkin memilih untuk tidak meluncurkan produk baru ke pasar yang memiliki persaingan yang tinggi dan potensi kegagalan yang besar, atau juga bisa memutuskan untuk tidak melakukan bisnis di wilayah yang sering terjadi konflik. Nah, kemudian teknik pengendalian risiko yang ketiga adalah penanggungan atau penahanan risiko. Nah, di mana teknik ini melibatkan kesediaan untuk menerima resiko dan menanggung konsekuensinya jika resiko tersebut terjadi. Teknik ini biasanya digunakan saat resiko itu dianggap tidak terlalu besar oleh perusahaan itu sendiri. Nah, teknik yang terakhir adalah pengalihan resiko, di mana teknik ini mentransfer resiko kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi. Dengan cara ini, organisasi bisa membayar premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan finansial jika resiko yang ditransfer itu terjadi. Contohnya membeli asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan bermotor. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya aturkan kepada Mbak Naura selaku rekan saya yang menjelaskan materi tadi. Lanjut pada langsung penerapannya. Kalau tadi itu ada 2 teori itu yang sudah dijelaskan, pada kali ini kita akan langsung menerapkan teori tersebut pada satu studi kasus yang sebelumnya kelompok kami menggunakan studi kasus yang telah diteliti sebelumnya oleh
Di sini kita menggunakan Jurnal Komputer dan Bisnis dengan volume 5 nomor 1. Nah, ini tahun terbitnya Juni 2011 dengan ISN 1978-9629 dengan judul Analisis Manajemen Risiko untuk Perusahaan Non-Keuangan United Green Growers atau bisa disingkat UGG. Masuk saja di sini. Saya baca dulu ya teman-teman ya. Contoh penerapan manajemen risiko pada perusahaan non-keuangan pada perusahaan UGG. Manajemen risiko perusahaan merupakan suatu sistem. Saya tekankan di sini, manajemen risiko perusahaan merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dikelola dari risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko itu sendiri juga telah diterapkan oleh salah satu perusahaan Kanada bernama United Green Growers. Di sini saya akan menjelaskan ulang terkait yang saya baca tadi di PPT saya, di PPT kami di kelompok 14. Jadi, UGG itu adalah perusahaan di mana jasa penanganan bibit tanaman. Jadi jadi perusahaan tersebut bergerak pada bidang pertanian. Nah, hubungannya bagaimana? Kenapa sampai kami bisa menggunakan studi kasus ini? Karena mereka menggunakan banyak teknik sekali dalam memanage resiko mereka dengan baik. Bisa dilanjut? Ya, ini ternyata sudah dilanjut. Kemudian, ya saya baca lagi teman-teman. United Grain Growers atau UGG merupakan suatu perusahaan yang memberikan jasa komersial kepada petani dan pasar pertanian. Bisnis UGG diantaranya itu ada Grain Handling Service atau GHS dengan arti itu jasa penanganan bibit tanaman, kemudian Crop Production Service atau jasa produksi, kemudian Livestock Service, dan kemudian yang terakhir ada Business Communication. Bisa di next, Mbak? Ya, ini kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Jadi, langkah-langkah yang diterapkan oleh UGG pada judul kali ini adalah penerapan manajemen risiko pada perusahaan non-keuangan. Langkah awalnya itu yang pertama, perlu diperlakukan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif. Maksudnya ini isu-isu yang muncul dalam UGG, mohon maaf. Itu yang pertama ada diperlukan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif, kemudian meningkatkan akurasi pengukuran dan pengelolaan risiko dengan perangkat lunak karena kita sudah masuk pada zaman yang menggunakan banyak digitalisasi atau digitalisasi yang sudah marak. Kemudian ketidakkonsistenan dalam organisasi terhadap pendekatan risiko. Kemudian yang keempat ada perlu memperhatikan preferensi risiko dan stakeholder yang berbeda-beda dalam menetapkan standar risiko. Dan ini akan menjadi salah satu bukan faktor ya, indikator cara pengambilan atau decision maker yang mungkin akan susah ya, karena pada poin keempat ini adalah perlu memperhatikan preferensi resiko dan stakeholder yang berbeda-beda. Mungkin ini adalah salah satu constraint atau batasan yang akan dihadapi oleh manajer risiko pada saat itu. Tapi ini tidak bisa kita hengkangkan. Tapi secara umum, pengendalian UGG itu sudah dinilai dengan baik. Cuman masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Contoh, seperti pengukuran metode VAR untuk melengkapi metode kuantitatif manajemen risikonya. Kemudian penetapan batas dan kebijakan yang lebih formal. Kemudian ada keterlibatan dewan direksi yang lebih aktif dan pembuatan komite manajemen risiko. Mungkin itu bisa menjadi jawaban dari isu-isu yang muncul dalam pengendalian di UGG itu. Kemudian dari hasil analisis tersebut diidentifikasikan terdapat ada 3 komponen kunci dalam proses manajemen risiko, yakni yang pertama kita harus mengidentifikasi risiko, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian yang terakhir adalah penentuan strategi dasar manajemen risiko. Yang dimaksud di sini identifikasi risiko adalah kita perlu melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan, kemudian kuantifikasi dampak risiko perusahaan tersebut. Setelah kita mendapatkan 2 poin itu, kita kaji, itu kita masuk kepada bagian evaluasi untuk menentukan strategi dasar manajemen risiko. Jadi hasil evaluasi akan menjadi output-nya adalah strategi dasar manajemen risiko tersebut, di mana di situ juga ada 3 yang tadi dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang menghasilkan output yakni pada pengendalian risiko, kemudian transfer risiko, kemudian yang terakhir ada menanggung risiko. Bisa di next, Mbak.
Oke. Kemudian di sini kita masuk analisis manajemen risiko pada perusahaan UGG. Mereka mempunyai 3 analisis atau bahkan bisa saya katakan 3 cara mereka, yakni yang pertama ada retensi, kemudian derivatif cuaca, yaitu sepertinya ada sedikit typo teman-teman, mohon maaf itu harusnya pakai V bukan F. Kemudian yang terakhir ada asuransi. Saya jelaskan satu persatu dan saya jelaskan melalui bacaan yang ada di PPT. Retensi. Melalui retensi, pihak UGG akan menanggung kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut dan UGG tidak mengambil tindakan untuk mengurangi exposure-nya. Analisis yang ada menunjukkan bahwa jika UGG tidak mengendalikan risikonya, maka kinerja keuangan UGG akan mengalami fluktuasi atau perubahan. Keuntungan dari retention adalah UGG dapat menghemat biaya yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Kemudian ada derivatif cuaca. Jadi ini maksudnya adalah kalau dibacaan kan jika indeks cuaca menurun maka UGG akan mengalami kerugian dan sebaliknya. Penjelasannya yakni adalah kontra ini bisa dibuat dengan menggunakan beberapa variabel sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembeliannya atau kebutuhan pembelinya. Contoh variabel itu bisa berupa temperatur, kemudian curah hujan, kemudian indeks panas dan lain-lain. Sehingga struktur pay off ini menyerupai opsi put, call, swap ataupun kombinasi lainnya. Nah, sebetulnya ada bagan, cuman karena saya ini ada keterbatasan pemahaman, mungkin kita akan bisa diskusi nanti di halaman komen di YouTube ini nanti. Jadi ada bagan di sini, pada intinya kita memberikan kesimpulan adalah, jadi ketika indeks cuaca itu menurun, maka UGG akan mengalami kerugian dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah asuransi. Jadi alangkah lebih baiknya ini membeli asuransi untuk resiko cuaca itu tadi. Jika resiko jelek pertanian ini, maksudnya pertanian biji pertanian ini berkurang, perusahaan pastinya akan mengalami kerugian. Oleh karena itu asuransi ini bisa atau diharapkan bisa untuk membackup segala kerugian tersebut. Oke, kemudian bisa di next slide, Mbak. Ya. Kemudian ada manfaat dan keuntungan perusahaan UGG ketika menerapkan manajemen risiko. Nah, pastinya tadi yang saya jelasin tadi, mereka bergerak pada bidang apa, yakni yang pertama ada green handling dan marketing service. Nah, ini akan mampu mengidentifikasi sumber bibit pertanian dan menyerahkan kepada eksportir atau kepada pengguna domestik. Kemudian yang kedua ada crop production service, ini memberikan input seperti bibit, kemudian pupuk dan lain-lain, terdapat jasa konsultasi kepada petani juga. Kemudian livestock service ini memberikan input kepada peternak sapi dan ayam. Kemudian yang terakhir ada business communication, yang dimana itu memberikan informasi yang diperlukan untuk bisnis pertanian, menerbitkan publikasi berkala, dan juga dan sebagainya di situ tertulis. Sebelum kita masuk ke halaman terakhir, saya jelaskan ulang di sini. Jadi penghindaran resiko ini berarti kita menghindari resiko seperti yang telah dijelaskan tadi. Dalam beberapa alternatif yang dimana itu kita nilai tidak optimal. Contoh, kita menggunakan alternatif A, kalau itu tidak optimal, kita bisa menggunakan alternatif lain. Itu bisa disebut sebagai penghindaran resiko. Kemudian pada penanggungan resiko itu sendiri adalah menanggung resikonya itu sendiri, tergantung resikonya. Alternatif ini cenderung optimal menurut penelitian atau jurnal yang kami bawa pada kali ini. Tetapi bila resiko itu menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka alternatif ketiga yang bisa kita gunakan adalah menggunakan pengalihan resiko menjadi pilihan yang optimal. Bisa di next slide, Mbak. Sepertinya ini sudah habis materinya. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Selebihnya, karena sudah cukup, saya selaku moderator pada hari ini dan juga rekan saya, Naura Safira, ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kalimat kata kami yang salah. Kemudian pun jika ada beberapa materi kami yang masih belum lengkap dan dengan penjelasannya juga nanti bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah. Dan pastinya kita akan bertemu di kelas. Nah, itu bisa menjadi fasilitas yang paling pas menurut saya untuk kita melakukan diskusi.
Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.